Semua orang ngira Alicia itu bidadari dari surga. Soalnya matanya yang emas berkilau kayak sinar matahari, dan senyumnya yang cerah bisa menghangatkan hati yang paling dingin sekalipun. Tapi, di balik wajah manis itu, dia sebenarnya adalah cewek yang super dingin dan pengen jadi penjahat terhebat di dunia. Mimpinya jadi kenyataan pas dia terlempar ke dunia yang berbeda, dan dia bertekad untuk jadi penjahat paling terkenal dalam sejarah. Ternyata, si bocah biasa yang umurnya 7 tahun ini adalah reinkarnasi dari anak sulung keluarga Williams yang super kaya dan punya 3 kakak cowok yang ganteng-ganteng. Nah, setelah semuanya udah siap, dia nggak mau buang-buang waktu buat jadi penjahat yang sempurna di dunia fantasi ini. Jadi, dia buru-buru nyamperin kakak-kakaknya dan minta diajarin cara bertarung pakai pedang. Tapi, kakak-kakaknya malah ngejauhin dia dan bilang supaya dia latihan fisik dulu, baru balik lagi. Jadi, Alicia pun berlari ke perpustakaan kerajaan dan mulai belajar tentang sihir yang ada di dunia ini. Hanya para bangsawan yang boleh pakai sihir di dunia ini. Ada 5 bentuk sihir dasar, dan para bangsawan yang jago di semua jenis sihir ini disebut 5 keluarga bangsawan besar. Keluarga-keluarga ini melayani raja langsung dan jadi pilar kerajaan. Nah, Alicia baru tahu kalau keluarganya jago banget dalam sihir gelap. Biar siap jadi penjahat terhebat, Alicia bikin jadwal ketat. Dia bangun pagi-pagi banget, mulai hari-harinya dengan push up supaya badan kuat. Di siang harinya, dia tenggelam dalam tumpukan buku. Rasanya kayak dia lagi dalam misi penting. Disiplin dan semangatnya yang baru ini bikin semua orang di sekitarnya terkesima dan bingung. Suatu pagi saat sarapan, semua orang terus nanya ke Alicia tentang apa yang dia lakuin seharian. Tapi dia cuma bisa ngehindar. Soalnya dia nggak bisa cerita tentang kehidupan sebelumnya dan misinya jadi penjahat. Gak lama kemudian, dia dengar kalau kakaknya, Albert, mau ngelilingin akademi sihir. Artinya, dia harus nunggu kakaknya pulang dulu sebelum bisa mulai latihan pedang. Di siang harinya, setelah jenuh membaca buku tentang tanaman, sihir, dan misteri dunia baru ini, Alicia suka kabur ke taman buat santai sejenak. Nah, saat jalan-jalan di taman, dia ketemu sama 4 sosok mencolok yang langsung dia kenali dari pengetahuannya tentang dunia game. Pertama ada Eric, si rambut merah yang cerah dari keluarga Hudson, ahli sihir api. Terus ada Finn, anak cerdas berambut emas dari keluarga Smith yang jago sihir cahaya. Lalu Gale, yang introvert dan sangat pintar, menguasai sihir angin, emang kelihatan kayak jenius. Dan terakhir ada Curtis, si penyihir yang tenang dan down to earth, mengendalikan energi alam dengan sihir hijaunya. Terakhir ada Pangeran Duke yang dingin, pewaris tahta yang karismatik, dan dia jago sihir air. Alicia udah tahu kalau Pangeran Duke bakal jadi pemenang hati heroin di game ini. Dia buru-buru lari ke grup itu, dan dengan percaya diri ngenalin diri ke pangeran dan 4 bangsawan lainnya. Tanpa buang waktu, dia langsung nyolek kakak-kakaknya, dan minta mereka berpegang janjinya buat ngajarin dia bertarung pakai pedang. Mereka pun langsung ngakak, ngeledekin dia, karena dianggap terlalu lemah buat pegang pedang. Tapi Alicia bukan tipe yang gampang nyerah. Dengan semangat yang menyala di matanya, dia langsung ngambil pedang dari genggaman kakaknya, terus dengan cepat nendang pohon dekat situ buat jatuhin apel, dan memotong apel itu di udara. Buktinya, dia bukan anak cengeng. Setahun setelah kejadian itu, kakak-kakaknya mulai ngajarin dia seni bertarung dengan pedang, dan dia bikin kebiasaan buat latihan ayungan pedangnya setiap hari. Seiring waktu, pegangan di pedangnya jadi makin mantap, dan gerakannya juga makin pede. Tapi seiring bertambahnya tahun, dia nggak bisa nyantai lihat Pangeran Duke yang sering banget mampir ke rumah mereka. Pangeran Duke sering banget nongkrong di latar belakang, ngeliatin Alicia dari balik tiang, matanya fokus ke dia sambil hati-hati ngamatin kemajuannya. Kadang-kadang dia nyapa dengan obrolan kecil, kasih kata-kata penyemangat, dan nunjukin ketertarikan yang besar sama Alicia. Suatu hari, Raja manggil rapat bareng para bangsawan dari semua keluarga kerajaan, buat bahas kondisi di desa Lona, yang semakin memprihatinkan. Para bangsawan bilang kehidupan di desa itu udah sulit banget, tapi ngasih bantuan langsung bisa bikin rakyat kerajaan ngeluh. Soalnya Lona punya reputasi buruk sebagai tempat aman bagi para penjahat. Mereka juga ngasih tahu raja kalau dia perlu segera mencari mawar emas legendaris, yang jadi simbol harapan buat kerajaan. Di tengah pembicaraan itu, raja ngelihat ayahnya Alicia, dan minta supaya Alicia diundang ke tempat Finn untuk ikut upacara minum teh.
Raja udah denger banyak pujian soal Alicia, dan dia seneng banget pengen ketemu langsung sama dia. Para bangsawan yang dengar pujian tentang Alicia dari anak-anak mereka juga pengen lihat dia. Keesokan paginya, Alicia datang ke tempat Finn, dan dia dengan senang hati menyambutnya. Finn ngajak Alicia masuk ke ruang utama tempat ada tamu lain yang udah nunggu. Saat Alicia masuk ruangan, dia disambut oleh pangeran dan para bangsawan yang lagi menunggu raja. Nggak lama kemudian, raja masuk ke ruangan, dan Alicia yang agak grogi menyapa dia dengan sopan. Raja nanya ke Alicia tentang pendapatnya soal posisi kerajaan Durkis saat ini. Alicia jadi bingung, kenapa raja nanya soal politik ke anak 8 tahun. Tapi, dia tiba-tiba kepikiran, mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untuk nentuin apakah dia bisa jadi penjahat yang hebat atau tidak. Jadi, dia ambil napas dalam-dalam dan jawab kalau kerajaan Durkis itu kekuatan besar, tapi nggak bisa dibilang sebagai negara yang baik. Dia pun mulai beraksi kayak penjahat sejati, dan dengan tegas bilang ke raja, walaupun kerajaan mereka punya ekonomi yang kuat, sebagian besar uangnya cuma dikuasai oleh bangsawan, sehingga menciptakan jurang kaya miskin yang serius. Dan soal desa Lona, orang-orang di sana bahkan nggak bisa beli roti dan susu buat hari berikutnya. Ini bikin ketidakpuasan yang terus berkembang terhadap bangsawan, yang bisa jadi akan berujung pada pemberontakan. Dengar analisis tajamnya, semua orang langsung melongo. Raja pun nanya ke dia untuk kasih solusi buat masalah ini. Alicia menyarankan raja untuk memanfaatkan tambang emas di kerajaan tetangga, Clavera. Karena Clavera masih diperintah oleh kerajaan asing, akan lebih baik untuk mendanai kemerdekaan Clavera dan mulai berdagang dengan mereka. Dengan mendanai Clavera, mereka bakal terjebak utang sama kerajaan Durkis dan harus melunasinya. Clavera akan terpaksa berdagang dengan mereka dengan harga yang lebih murah. Artinya, mereka harus membangun hubungan superior dengan Clavera supaya bisa untung dalam perdagangan dengan mereka. Semua orang setuju sama pendapat Alicia, dan dalam hati, dia puji dirinya sendiri karena berhasil jadi penjahat yang memanfaatkan orang lain buat keuntungan. Ini keren banget, soalnya ini yang nggak bakal dilakukan sama heroin baik hati yang selalu benar. Suatu hari nanti, sesuai cerita di game, dia bakal berhadapan langsung dalam pertarungan dengan si heroin. Nggak lama setelah itu, raja memuji jawaban cerdas Alicia sebelum meninggalkan ruangan dengan pujian untuknya. Dalam perjalanan ke istana, raja dengar dari menterinya kalau mawar emas udah ditemukan, dan dia perlu ngadain rapat lagi. Finn ngajak Alicia ke taman buat nikmatin camilan dan teh, yang langsung dilahapnya dengan semangat. Tapi dia nggak tahu kalau Pangeran Duke yang dingin itu lagi ngeliatin dia dari jauh sambil senyum. Setelah menikmati waktu yang menyenangkan di tempat Finn, Alicia siap-siap pulang. Tapi tiba-tiba Pangeran Duke datang dan ngasih dia kalung berlian sebagai hadiah. Keesokan harinya, raja ngumpulin para bangsawan untuk rapat. Setelah itu, raja nunjukin pada semua orang mawar emas yang cantik. Pemilik mawar itu adalah seorang pembuat roti di kota istana yang lihat mawar itu mekar saat putrinya lahir. Jadi, ini artinya putrinya adalah seorang santo. Santo itu cewek yang bakal bantu penguasa memimpin rakyat dan menyelamatkan dunia. Mawar yang luar biasa ini mekar saat orang yang mengendalikan keyakinan kerajaan lahir, sama seperti mawar biru yang mekar saat Pangeran Duke lahir. Raja deklarasi kalau sekarang mereka udah menemukan pemilik kedua mawar itu, dan kerajaan mereka akan segera makmur. Tapi perubahan ini pasti datang dengan harga yang berat. Alicia langsung kabur ke perpustakaan buat lihat peta desa Lona, dan memutuskan buat pergi langsung ke sana, dan periksa kondisi di sana. Tapi dia tahu, dia nggak bakal dapat izin buat pergi ke desa berbahaya itu sendirian. Jadi dia nekat keluar di tengah malam. Setelah melewati hutan gelap, dia akhirnya sampai di desa, dan langsung ngetuk hidungnya karena melihat kondisi yang sangat memprihatinkan di sana. Dia melihat banyak orang yang nggak punya rumah, kondisi yang kotor, dan gubuk-gubuk yang rusak. Tiba-tiba, ada seorang pria buta muncul di belakangnya, bikin dia langsung mengeluarkan belati untuk membela diri. Tapi pria itu meyakinkan bahwa dia sama sekali nggak bermaksud jahat. Pria itu nanya alasan Alicia datang ke desa, dan dia menjawab pengen melihat semuanya dengan matanya sendiri. Pria buta itu ngajak Alicia ke gubuknya dan ngenalin diri sebagai Will. Dia bilang sudah tahu kalau Alicia adalah seorang bangsawan. Meskipun buta, kakek ini tahu banyak soal bangsawan karena dulunya dia kerja di istana kerajaan. Sayangnya,
Dia diusir ke desa ini karena pernah ngomong kasar sama orang kelas atas. Alicia pun segera nyadar kalau Will adalah orang yang berilmu dan bisa ngajarin dia banyak hal tentang kehidupan. Maka, dia ceritakan semua tentang mimpinya jadi penjahat. Dia bahkan janji bakal sering-sering datang buat mengunjunginya, sesuai kemampuan dia. Setelah setahun berlalu, Alicia perlahan tumbuh jadi seorang penjahat muda yang hebat. Selama 2 tahun terakhir, dia terus baca buku, belajar ilmu pedang, dan sesekali kunjungi kakek Will. Pas abang dia, Albert, ulang tahun yang ke-15, dia daftar ke Akademi Sihir, di mana ceritanya bakal lanjut. Dan Alicia tahu kalau Pangeran Duke sama pahlawan yang cewek pasti udah ketemu sekarang. Dia penasaran apa mereka udah jatuh cinta, supaya bisa punya kesempatan untuk beradu sama mereka sebagai villainess. Suatu hari, Master Eric ngajak dia jalan-jalan ke kota dan abang dia, Henry, ikut juga. Mereka mampir dulu ke toko tanaman teman Eric dan Alicia, pamer pengetahuannya tentang tanaman kayak villainess beneran. Tapi semua orang malah menganggapnya imut. Paul, pemilik toko tanaman itu, adalah pemuda ceria yang berasal dari kelas bangsawan rendah, dan dengan cepat jadi teman Alicia. Setelah pulang ke rumah, dia dengan semangat nanya ke abang-abangnya dan ayahnya kalau dia boleh ikut upacara bertarung pedang. Tapi, mereka nolak. Ngomel-ngomel bilang kalau anak usia 10 tahun nggak boleh masuk dalam bahaya kayak gitu. Alicia jadi jengkel sama jawaban mereka. Dia menyilangkan tangan dan mendengus marah, sambil keluh tentang perlakuan mereka yang selalu menganggapnya masih anak-anak. Suatu pagi, Alicia jalan-jalan ke desa Lon dan kaget banget sama kondisi di sana. Pas dia jalan lewat desa, tiba-tiba dia lihat sekelompok orang dengan kejamnya mukulin seorang bocah kecil, dan dia hampir mau campur tangan pas kakek Will nahan dia. Alicia protes, bertekad untuk nyelamatin anak yang udah hampir sekarat itu, tapi Will nahan dia. Akhirnya, mereka bawa bocah yang terluka itu ke gubuk Will dan merawat lukanya. Tapi meskipun mereka udah berusaha, bocah itu tetap pingsan. Dengan nafas berat, Will jelasin kalau kejadian kayak gitu tuh biasa banget di Lon, di mana obat baik jarang ada, dan orang sakit jarang dapat perawatan yang layak. Dia juga cerita kalau dia ngajarin anak-anak lokal menulis dan berhitung, termasuk bocah ini, Kil, yang merupakan anak yatim piatu. Meskipun baru 6 tahun, Kil itu pintar banget. Sayangnya, anak-anak yang lahir di Lon itu dikucilkan, dan dianggap kriminal sejak lahir. Jadi mereka nggak bisa dapat pendidikan yang layak. Setelah balik ke rumah, hati Alicia jadi berat banget karena dia ngebandingin hidupnya sama Kil. Dia sadar betapa beruntungnya dia punya keluarga yang sayang sama dia, dan bisa akses pendidikan terbaik. Sementara hidup Kil penuh kesulitan dan ketidakadilan, dia tahu kalau Vilanus itu bukan sosok yang nyelamatin orang, tapi dia juga nggak mau terus-terusan nunggu si pahlawan buat bawa kedamaian dan kebahagiaan. Dia buru-buru ke toko herbal Paul dan minta 1 paket tanaman Joja yang terkenal bisa ngubatin demam. Paul dengan senyum ramah langsung kasih paketnya tanpa minta bayaran. Dia senang banget dan bawa obat itu ke kakek Will buat bantu ngerawat Kil. Tapi meski udah berbuat baik, dia masih nggak bisa ngebuang perasaan down karena merasa belum cukup jadi Vilanus yang hebat. Keesokan harinya, Alicia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan biar bisa menguasai sihir secepat mungkin. Mimpinya yang udah lama untuk jadi hebat bikin dia berusaha lebih keras dari sebelumnya. Suatu sore, pas dia lagi ngelipet-lipet buku berdebu, tiba-tiba hal yang luar biasa terjadi. Ada bagian tersembunyi di perpustakaan, yang penuh dengan buku-buku sihir kuno, tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia sangat excited dengan penemuan ini. Jadi Alicia langsung ngelam ke dalam buku-buku itu, buat mengungkap rahasia mereka. Saat dia baca, dia belajar kalau sihir itu terbagi ke dalam berbagai level, dan makin tinggi levelnya, makin kuat, dan tantangannya makin susah. Dia menemukan bahwa level 50 ke atas itu butuh kekuatan dari 5 keluarga bangsawan besar. Yang bikin dia kagum, dia juga tahu kalau level sihir tertinggi yang tercatat itu 100. Tapi, di salah satu bagian dari game yang dia mainin, pangeran dan putri bisa mencapai level lebih dari 100 bareng-bareng. Itu kayak mencapai tingkat kekuatan sihir yang gak tertandingi. Alicia tahu bahwa, sebagai villainess di cerita ini, dia dirancang buat selalu kalah dibanding si pahlawan di semua hal. Tapi dia menolak membiarkan apapun menghalanginya, dan dengan tekad yang baru, dia fokus buat menguasai sihir mulai dari dasar. Dia mulai latihan sihir level 1,
yang bikin benda-benda bisa melayang di udara. Setelah berhari-hari berusaha non-stop, dia akhirnya berhasil naik ke level 5, di mana dia belajar cara menggerakkan benda dengan presisi. Pas lagi ambil break yang sangat dibutuhin dari latihan kerasnya, tiba-tiba ayah Alicia mendekatinya dengan berita penting. Dia bilang kalau raja udah datang untuk menemuinya, dan dia bawa 5 ketua keluarga bangsawan. Alicia hampir nggak bisa nahan excitednya, karena setelah 2 tahun yang panjang, dia akhirnya dapat kesempatan lagi buat ngikut tes dan buktikan kemampuan dirinya. Akhirnya raja datang, dan Alicia menyambut dia, serta kelima kepala bangsawan. Dia nanya ke Alicia, apa pendapatnya tentang cara kerajaan mereka berjalan. Pikiran Alicia langsung balik ke kondisi buruk di desa Lona, dan bocah terluka, Gil. Alicia menjawab dengan serius, bahwa dia benci cara bangsawan dan orang miskin diperlakukan berbeda di kerajaan ini. Soalnya, cuma karena lahir dari keluarga bangsawan, bahkan yang bodoh dan gak berpendidikan sekalipun, bisa ada di puncak hierarki. Dengar dia ngomong gitu tentang bangsawan, kepala-kepala bangsawan itu langsung marah. Tapi raja minta Alicia buat terus ngomong. Alicia minta maaf dan klarifikasi bahwa seorang bangsawan perlu punya mana untuk bisa menggunakan sihir. Tapi, gak semua bangsawan ngerti soal politik. Dia nambahin bahwa orang biasa nggak pernah dikasih kesempatan buat buktikan diri mereka, nggak peduli seberapa berbakatnya mereka. Dan sistem kelas yang berbasis sihir ini adalah pemborosan bakat dan energi. Nyadar kalau para bangsawan mulai marah sama argumen Alicia, Pangeran Duke minta ayahnya untuk pergi. Tapi dia bilang ke Alicia bahwa apapun yang dia katakan juga berlaku untuk dirinya, karena dia juga termasuk salah satu dari 5 keluarga bangsawan. Alicia balas bahwa dia tahu tentang hal itu, dan dia juga sadar kalau dia lahir di keluarga yang baik berkat keberuntungannya. Tapi untuk membuktikan dirinya yang terbaik di antara orang-orang berbakat lainnya, dia siap buat ikut tes apapun. Raja merasa puas dengan jawaban Alicia yang logis dan memujinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya. Sebentar kemudian, Alicia keluar dari ruangan dan menghela napas lega. Dia masih ragu apakah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperti seorang villainess. Tapi dia senang karena tesnya sudah sel karangan. Tapi tiba-tiba, dia merasa lemah di kakinya dan ambruk karena kelelahan. Untungnya, Pangeran Duke yang khawatir langsung menangkapnya di pelukannya dan membawanya ke kamarnya. Alicia pelan-pelan bangun, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pandangannya jatuh pada pangeran tampan yang berdiri di dekat jendela. Begitu Duke sadar Alicia udah bangun, dia berjalan menuju Alicia, dan dengan lembut mengangkatnya ke pelukannya, sambil meminta dia untuk minum obatnya. Tapi, Alicia masih lemah, dan kesulitan untuk melakukannya. Dalam tindakan yang mengejutkan, pangeran mengambil sedikit ramuan ke mulutnya, dan tanpa ragu-ragu, dia menciumnya sambil membantunya minum obat. Alicia kaget banget, wajahnya langsung memerah karena gerakan intim itu bikin jantungnya berdebar-debar. Setelah beberapa saat, demam Alicia turun dan dia sembuh sepenuhnya. Tapi pikirannya terus kembali ke ciuman intim dari pangeran itu, dan darah mengalir ke wajahnya. Namun dia menggelenggang kepala dan bilang ke dirinya sendiri bahwa itu hanya sebuah tindakan buat membantunya minum obat. Dan dia nggak seharusnya mencari makna yang lebih dalam dari itu. Selain itu, dia percaya kalau pangeran memperlakukannya sama seperti adik kecilnya sendiri, dan dia puas dengan itu. Siang itu, Alicia memutuskan untuk coba masuk ke Akademi Sihir dan cari si pahlawan dari game itu. Dia melompati taman-taman dan akhirnya sampai di akademi yang indah. Tapi nggak lama, dia malah tersesat. Sementara dia lagi cari jalan untuk menemukan sekolah, seorang gadis muda yang kelihatannya lebih tua dari dia mendekatinya. Gadis ceria itu memperkenalkan diri sebagai Liz Kata, seorang rakyat biasa yang keluarganya punya toko roti di kota. Alicia penasaran gimana bisa seorang rakyat biasa masuk ke Akademi Sihir, dan tiba-tiba dia sadar kalau Liz ini adalah pahlawan dari game itu. Di dalam game, si pahlawan itu nggak punya nama atau visual, jadi Alicia nggak bisa mengenalnya di awal. Dia tahu kalau dalam game, si pahlawan masuk ke akademi dengan beasiswa, berkat kemampuannya. Lalu Liz nanya nama Alicia, dan setelah itu dia ngajak Alicia ke gedung utama. Tapi, saat mereka lagi dalam perjalanan, beberapa teman Liz melihatnya, dan Alicia langsung lari untuk sembunyi supaya nggak ketahuan. Nggak lama kemudian, dia melihat Pangeran Duke berjalan menuju Liz, yang bilang kalau dia baru saja bertemu dengan gadis kecil yang imut. Alicia penasaran,
apa Liz bakal jadi pasangan Pangeran Duke saat ceritanya berlanjut. Tiba-tiba, bel kelas berbunyi, dan Alicia buru-buru ke perpustakaan akademi. Matanya berbinar penuh semangat, dan mulutnya ternganga kaget setelah melihat koleksi buku yang super banyak. Kabar tentang gadis kecil pintar yang berkunjung ke akademi itu langsung menyebar dengan cepat, dan siswa-siswa mulai berlari masuk untuk melihat Alicia yang lagi nulis jawaban super susah di papan tulis. Kabar itu sampai ke pangeran dan abang Alicia, Albert juga. Mereka langsung buru-buru ke ruang kelas dan Alicia dapat teguran dari Albert. Dia disuruh pulang ke rumah dan saat berjalan menuju kamarnya dia dengar ayahnya lagi ngobrol sama seorang bangsawan dengan suara pelan. Pas Alicia mengintip ke dalam ruangan, dia sadar kalau mereka lagi ngobrolin Liz, si pahlawan yang punya kekuatan luar biasa, dan kemungkinan besar dia adalah Dive Legend. Alicia langsung masuk ke ruangan itu, dan meyakinkan sang bangsawan bahwa dia bakal jaga rahasia pembicaraan mereka. Tapi dia bilang, kalau Liz bukan orang yang bakal membahayakan kerajaan. Setelah ngomong kayak gitu, dia buru-buru ke kamarnya, nyadar kalau 5 keluarga bangsawan besar sekarang udah melirik si pahlawan, dan dia juga harus segera mempercepat rencananya, supaya bisa jadi villainess. Keesokan harinya, pas Alicia lagi latihan sihir level 10 yang gelap, Albert datang buru-buru dan ngajak dia buat ikut mereka ke pesta teh. Begitu Alicia keluar dari ruangan, dia disambut oleh Liz, yang dengan ceria langsung mulai ngobrol sama mereka. Setelah itu, pas mereka masuk ke ruangan pesta, pangeran minta Alicia duduk di sampingnya. Semua orang pada minta Alicia untuk kasih ide-idenya. Untuk Fast Academy, Alicia mencoba berpikir seperti villain, supaya bisa dapat ide-ide jahat untuk Liz. Tapi, dia memutuskan buat menghadapi si pahlawan secara fair, dan tetap ingat harga dirinya sebagai villainess. Jadi, di akhir, dia malah nanya ke Liz untuk pakai semua elemen sihirnya, buat tampil di panggung, berharap si pahlawan yang rendah hati bakal langsung menolak tawarannya. Tapi, Liz malah dengan senang hati setuju untuk melakukannya, dan semua orang kelihatan terkesan sama tawaran Alicia. Yang mengejutkan, Liz ngajak Alicia bergabung, tapi dia nolak. Ketika Liz terus mendesak, Alicia mengangkat suaranya dan menyatakan bahwa dia tidak seharusnya memaksa siapapun untuk bergaul dengannya, terutama jika mereka bukan teman. Semua orang langsung melotot kaget, dan Liz sampai keluar air mata. Tapi dia tetap tersenyum dan minta Alicia untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, supaya mereka bisa jadi teman baik. Nggak punya pilihan lain, Alicia setuju, mikir bahwa nggak ada salahnya kenal lebih jauh sama si pahlawan. Liz segera mulai nanya-nanya yang membosankan tentang makanan dan bunga, bikin obrolannya jadi super monoton. Mau bikin suasana jadi seru, Alicia memutuskan buat pakai sedikit sihir. Dengan sekali jentik jari, pot bunga yang penuh dengan bunga daisy kesukaan Liz melayang anggun ke arahnya. Alicia memetik salah satu bunga dan memberikannya ke Liz dengan senyum nakal. Ruangan tiba-tiba jadi hening, dan semua mata tertuju ke Alicia karena semua orang terkejut. Soalnya, nggak ada yang pernah lihat anak umur 10 tahun bisa melakukan sihir yang begitu canggih sebelumnya. Bisikan-bisikan mulai menyebar dengan cepat saat semua orang saling bertukar tatapan bingung dan takjub. Suasana di ruangan langsung berubah, jadi lebih serius. Rasa tidak nyaman mulai mengisi ruangan saat mereka mulai bertanya-tanya, apakah Alicia bisa jadi Dive Legend yang selama ini dicari kerajaan. Albert, yang jelas-jelas khawatir, melangkah maju, dan dengan tegas bilang sama Alicia untuk kembali ke kamarnya segera. Liz, yang merasakan ketegangan, menenangkan Alicia dengan senyuman hangat dan janji kalau saudaranya yang bakal urus semuanya. Meskipun bingung dengan perubahan suasana yang tiba-tiba, Alicia mengangguk dan pelan-pelan meninggalkan ruangan. Pikirannya berputar penuh rasa penasaran tentang apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Alicia mengunjungi kakek Will dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya di depan anak-anak bangsawan. Will mendengarkan dengan seksama dan menjelaskan bahwa semua orang terkejut karena kebanyakan orang gak bisa menggunakan sihir sampai mereka berusia 13 tahun, sementara Alicia baru 10 tahun. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah tahu seseorang yang juga bisa menggunakan sihir di usia yang sangat muda. Namun ambisi orang itu malah menyebabkan kejatuhannya. Dan dia menemui ajal mencoba sihir level 100 terlalu dini. Karena khawatir akan keselamatan Alicia, Will menyarankan agar dia menguasai sihir langkah demi langkah. Dengan mengikuti kemajuan level sesuai urutan,
Alicia mengangguk setuju, ngerti betapa pentingnya nasihat kakek Will. Saat mereka ngobrol, Gil akhirnya terbangun untuk pertama kalinya sejak sakitnya. Will memperkenalkan Alicia padanya, sembari menyebutkan bagaimana dia membawa obat untuknya saat dia pingsan. Alicia menyapa Gil dengan hangat, tapi dia tetap diam. Will menjelaskan bahwa trauma dari peristiwa kejam yang dihadapi Gil telah menghancurkan kepercayaan dirinya pada orang lain. Alicia penasaran apakah Liz, dengan kebaikan yang tulus, bisa membantu mengembalikan keyakinan Gil. Tapi, setelah ingat tujuannya yang jahat sebagai villainess, dia menepis pikiran itu. Lalu dia mendekat ke Gil dan dengan dingin mengumumkan bahwa jika dia berniat untuk mengasingkan diri dan melarikan diri dari kehidupan, seperti seorang pengecut, lebih baik dia mati saja. Gil terkejut dan marah. Dia berteriak padanya bahwa seorang bangsawan sepertinya nggak tahu apa-apa tentang kondisinya yang menyedihkan. Alicia cengar-cengir dan membalas bahwa seseorang yang menyedihkan seperti dia nggak pantas hidup lama, dan dia dengan senang hati akan membunuhnya. Alicia mengangkat tangannya untuk melemparkan sihir gelap. Tiba-tiba wajahnya dihantam bantal yang dilempar Gil dengan frustrasi. Terkejut, Alicia malah tersenyum dan bilang ke Gil bahwa dia sudah menunjukkan keberanian dan mampu berjuang untuk dirinya sendiri. Dia janji akan mendukungnya, bahkan menawarkan untuk membawanya pergi dari desa jika dia mau. Saat Gil nanya kenapa dia bersikap baik, Alicia dengan santai bilang bahwa dia berencana memanfaatkan Gil sebagai sumber karena dia pintar. Gil tersenyum untuk pertama kalinya dan setuju, bilang dia senang bisa membalas kebaikan Alicia. Keesokan harinya, Raja mengadakan pertemuan dengan para bangsawan, memberitahukan mereka tentang kemampuan Alicia menggunakan sihir di usia yang sangat muda, dan kemungkinan dia adalah Divergent. Raja meminta ayahnya untuk terus memantau Alicia, dan memastikan dia dilatih untuk mengendalikan sihirnya. Di sisi lain, Alicia belajar dari Albert bahwa mana Liz sempat tak terkendali kemarin saat berlatih untuk penampilannya di panggung. Tapi para profesor di sana membantunya mengendalikan sihirnya. Alicia senang banget tahu kalau Liz baik-baik saja karena dia butuh Liz jadi rivalnya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Alicia terus dipantau dengan ketat dan diajari untuk mengontrol sihirnya. Ayahnya memberitahu bahwa Raja sudah menyarankan agar mereka mempercepat masuknya Alicia ke Akademi Sihir. Sebagai pengecualian khusus, dia diizinkan untuk mendaftar di usia 13 tahun, jadi dia harus terus bekerja keras. Setelah 3 tahun, saat Alicia berulang tahun yang ke-13, dia pergi untuk menemui Raja lagi, dan Raja langsung terkejut ketika tahu kalau Alicia sudah mencapai level sihir 80. Dia menyetujui masuknya Alicia ke Akademi. Tapi, Raja meminta Alicia untuk terus mengawasi Liz kata. Raja juga nanya tentang legenda Sang Santo, dan setelah main game ini di dunia lain, Alicia punya banyak hal untuk diceritakan. Alicia tahu segalanya di luar kepala. Dia bilang ke mereka bahwa legenda itu berbicara tentang seorang gadis yang adalah kekasih para dewa, yang akan bekerja untuk keluarga kerajaan, dan membawa kemakmuran bagi bangsa Durkis. Raja nanya ke Alicia tentang kesannya terhadap Liz. Dan dia bilang bahwa Liz adalah gadis berhati baik, kayak ladang bunga yang indah. Raja kemudian menyerahkan beberapa dokumen kepada Alicia, dan memintanya untuk membimbing Liz menjadi seorang santo yang bertanggung jawab. Sebelum Alicia bisa menerima tawaran Raja, ayahnya menyatakan bahwa dia menolak karena Alicia bakal terlalu terbebani dengan belajar dan membimbing Liz sekaligus. Raja mencoba menjelaskan ke ayah Alicia bahwa meskipun Liz dicintai oleh rakyat kerajaan, cinta ini sudah berubah jadi obsesi sehingga hampir nggak ada yang bisa berani bicara menentangnya. Mendengar ini, Alicia akhirnya menerima tawaran Raja dan bersiap-siap untuk masuk ke akademi. Saat Alicia cerita ke kakek Will tentang semua yang terjadi, Will jadi sedikit khawatir, tapi Alicia menenangkan dia dengan bilang kalau dia nggak setuju untuk kerja ini tanpa bayaran. Dia bikin Raja menerima syarat-syaratnya, dan salah satunya adalah membawa Gil bersamanya ke akademi sebagai pelayannya. Karena dia nggak mau bakat luar biasa Gil terbuang sia-sia. Lalu, Alicia menatap Gil, dan dengan penuh semangat bilang bahwa seorang villainess sepertinya yang memilih dia sendiri. Jadi dia harus berani dan cepat-cepat ambil kesempatan ini. Wenwell bilang kalau nggak ada yang pernah meninggalkan desa ini. Alicia jawab bahwa segera banyak orang bakal bisa keluar dari tempat ini, karena si Santo sudah melirik desa Lona, dan perubahan segera akan terjadi.
Dia minta Will untuk kembali bekerja di kastil, tapi Will dengan sopan menolak tawarannya. Bilang bahwa dia adalah seorang penjahat setelah semua ini, jadi dia harus menerima nasibnya dan tetap di sini. Saat Alicia pulang melewati hutan, tiba-tiba dia membeku kaget karena sesuatu menarik pergelangan kakinya. Pas dia melihat ke bawah, dia melihat seorang gadis terbaring di tanah. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan memar yang parah. Tanpa ragu-ragu, Alicia dengan lembut mengangkat gadis itu ke pelukannya dan berlari menuju pancuran terdekat, berharap menemukan air bersih untuk merawat lukanya. Tapi begitu dia sampai, hatinya terjun bebas karena pancuran itu tersumbat sampah dan penuh air kotor yang keruh. Dia lalu menggunakan sihir gelap untuk membuat air itu jadi bersih berkilau lagi dan mulai membersihkan lukaan gadis tersebut. Mendengar keributan, kakek Will dan Gil berlari ke arahnya. Nanya apa yang dia lakukan. Merasa semua mata tertuju padanya, Alicia membuat penghalang di sekelilingnya dengan kakek Will, Gil, dan gadis itu di dalamnya. Begitu Alicia mulai memeriksa luka-luka gadis itu, dia sadar bahwa salah satu kakinya terinfeksi, dan dia merasa putus asa karena nggak ada sihir yang bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Alicia menatap gadis yang hampir tak bernyawa itu dengan cemas, takut bahwa dia nggak bisa menyelamatkannya hanya dengan sihirnya. Melihat dia sedih, Will nyemangatin Alicia dengan bilang bahwa kalau dia mau jadi villainess yang hebat, dia nggak boleh nyerah sampai akhir. Dengar kata-kata itu, Alicia jadi penuh percaya diri baru, dan mulai pakai sihir gelapnya, yang bisa meredakan peradangan. Nggak lama kemudian, kilat dan petir menyambar di dalam penghalang, dan gadis itu teriak kesakitan saat kekuatan sihir Alicia yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Alicia pakai pedangnya untuk memotong kaki yang terinfeksi itu, dan setelah beberapa waktu, gadis itu bangun dan mengucapkan terima kasih kepada Alicia. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Rebecca, dan Alicia minta dia jadi informan pribadinya untuk membalas kebaikannya. Lalu, Alicia bawa Rebecca ke depan penduduk desa dan mengumumkan bahwa dia akan jadi penyelamat mereka mulai sekarang. Alicia meninggalkan desa bersama Gil, mendorongnya untuk berjalan dengan bangga. Bersama-sama, mereka menuju rumahnya, di mana dia mengucapkan selamat tinggal yang tulus kepada ayahnya. Dengan tekad di matanya, Alicia berangkat ke akademi, menyambut perjalanan yang di depan dengan harapan dan tujuan yang jelas. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di akademi, dan orang-orang mulai berbisik tentang Alicia dan Gil, bilang bahwa pelayannya adalah seorang rakyat biasa yang yatim piatu. Nggak lama kemudian, dia bertemu teman-teman Liz, yang mulai terlalu bersikap ramah sama Alicia. Jadi dia menggunakan pesona villainess-nya untuk menghentikan mereka. Para gadis itu merasa sedikit tersinggung dan mengeluh kepada Liz tentang hal itu. Tapi Liz tahu kalau Alicia nggak suka berteman dengan siapapun, jadi dia cuma tersenyum dan minta Alicia untuk nggak menyakiti siapapun dan minta maaf. Tapi Alicia dengan tegas bilang bahwa dia nggak akan minta maaf dan pergi begitu saja kayak diva. Gil yang khawatir nanya apakah itu ide yang baik untuk tidak setuju dengan Liz di depan banyak orang. Alicia menjawab bahwa itu adalah pengenalan yang sempurna untuk seorang villainess. Tapi, sebelum dia bisa bilang lebih jauh, tiba-tiba dia menghilang dari depan Gil dan, tidak lama kemudian, Alicia tiba-tiba mendarat di depan pangeran di perpustakaan. Pangeran menjepitnya di antara lengannya yang terulur, dan dengan genit nanya, kenapa dia nggak menolak tawaran raja. Alicia mengaktifkan pesona villainess-nya lagi, dan balas bilang, bahwa karena itu adalah perintah raja untuk mengawasi Liz. Dia merasa tidak melakukan kesalahan. Pangeran melihatnya dengan tatapan lembut dan lalu mengeluarkan kalung berlian yang dia berikan kepadanya dari kerahnya yang terbuka. Alicia menahan napas, mengira pangeran yang marah bakal mencabutnya dari lehernya. Tapi yang mengejutkan, dia justru dengan lembut mencium berlian itu. Bahagia karena Alicia masih memakai barang yang dia beri bertahun-tahun lalu. Lalu, dia semakin mendekat ke Alicia dan membisikkan di telinganya bahwa dia adalah gadis yang menggemaskan, yang selalu memerah. Momen ini dengan raja ini bikin Alicia jadi merona. Tapi dia berhasil menyuruhnya menjauh dengan bilang bahwa berbuat seperti ini adalah pelanggaran etika. Alicia kemudian langsung lari, penasaran kenapa pangeran melakukan hal seperti ini dengannya. Padahal dia seharusnya bersama Liz, wanita yang dia cintai. Gak lama, dia mengajak Gil dan berjalan menuju taman akademi, di mana Liz sedang minum teh, dikelilingi oleh para cowok, kayak fan club total.
Begitu melihat Alicia, Liz mengajaknya untuk bergabung minum teh. Tapi Alicia menolak dan bilang kalau dia punya salinan karangan brilian Liz tentang desa Lona dan ingin mendiskusikan sesuatu mengenai itu. Saat Liz setuju untuk membantunya, Alicia nanya, apakah dia percaya bahwa semua orang itu setara dan hierarki yang diberikan oleh negara itu adalah masalah. Liz mengangguk setuju, bilang bahwa mereka harus menyingkirkan tembok di sekitar Lona karena itu melambangkan kemiskinan. Begitu bebas, orang-orang bisa hidup bahagia dan warga akan senang memiliki lebih banyak tetangga yang bisa menghilangkan ketidaksetaraan. Alicia melemparkan kertas-kertas di udara karena kesal. Alicia bilang bahwa karangan Liz itu terlalu tidak realistis dan dangkal hingga dia kesulitan membacanya sampai habis. Semua orang melihat Alicia dengan marah dan Liz yang ketakutannya apa yang dia anggap tidak realistis dalam karangannya. Dengan niat untuk berdebat dengan Liz, Alicia menjawab bahwa merobohkan dinding itu tidak akan menghilangkan ketidaksetaraan, tapi justru akan menciptakan masalah ketertiban umum. Orang-orang di desa itu menyimpan rasa dendam selama bertahun-tahun karena diperlakukan tidak adil dan tertekan. Liz dengan baik menjawab bahwa orang-orang harus saling memaafkan. Tapi Alicia memotongnya, bilang bahwa argumen idealisnya tidak akan mengubah apapun, dan dia perlu sadar akan kenyataan. Semua orang terkejut dan marah karena mereka nggak pernah mendengar siapapun mengejek Liz, tapi nggak ada yang berani berbicara melawan argumen bijak Alicia. Alicia nambahin bahwa dia hanya menunjukkan kekurangan dalam karangannya, dan dia heran kenapa tidak ada yang melakukannya sebelumnya, karena semua orang terpaku oleh cinta pada Liz. Pangeran menatap Alicia dengan senyum puas, jelas menikmati situasi ini. Alicia kemudian menunjuk bahwa Liz diberkati dengan penampilan yang baik, kepribadian yang menawan, banyak mana. Dan itu berarti ketidaksetaraan ada di mana-mana, dan mendorong orang untuk bekerja lebih keras. Jika orang-orang tidak lagi dipuji atas usaha mereka demi nama kesetaraan, maka itu akan tidak adil bagi semua orang. Dia menuduh Liz melakukan ucapan tanpa pikir panjang, yang membebani bagian yang lebih lemah. Liz dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah pada idealismenya, karena dia ingin dunia di mana semua orang bisa bahagia. Tapi dia siap menerima kritik Alicia. Alicia tersenyum sinis dan bilang bahwa dia ingin debat yang lebih konstruktif, dan kemudian dengan bangga pergi begitu saja. Nggak lama setelah itu, Alicia jadi terkenal di akademi sebagai cewek nakal yang mengganggu Miss Liz dan memanfaatkan kebaikannya. Dia sudah cukup dibenci sampai menyebabkan keresahan di dalam akademi. Setiap kali dia lewat di koridor, semua orang melihat Alicia seolah-olah dia melakukan kejahatan dan mulai berbisik di belakangnya. Gil nanya ke Alicia kenapa semua orang lebih memilih Liz. Dia jawab bahwa Liz berhasil menarik perhatian semua orang dengan kebaikan dan nilai-nilai idealisnya. Tapi dengan keadaan saat ini, Liz butuh lebih banyak waktu untuk dilatih dengan baik. Malamnya, Alicia dan Gil pergi ke desa Lona, dan semua orang berkumpul di rumah kakek Will. Alicia nanya ke Rebecca, apakah dia sudah mengumpulkan cerita-cerita dari penduduk desa, dan Rebecca jawab kalau dia sudah melakukannya. Dan seperti yang diperkirakan, banyak emosi negatif di antara warga desa. Yang paling negatif bahkan bilang bahwa jika mereka diberi kesempatan untuk keluar dari desa, mereka bakal merampok dan menguasai segalanya. Mendengar ini, Alicia minta Rebecca buat menjaga dirinya juga, terutama kalau dia tidak bisa berlari dengan baik jika sesuatu yang buruk terjadi. Rebecca menenangkan Alicia dengan bilang bahwa nggak ada yang bakal mencoba menyakitinya, karena mereka tahu bahwa Alicia, si bangsawan besar, ada di belakangnya. Rebecca nambahin bahwa meskipun orang-orang di desa udah menyerah untuk mengubah situasi mereka, melihat seseorang seperti Alicia yang sudah mengalahkan kematian dan kembali hidup, membuat sebagian dari mereka terisi dengan harapan baru, dan ini bisa membawa perubahan baik. Dia nanya ke Alicia apakah ada kemungkinan untuk membebaskan penduduk desa, dan Alicia jawab bahwa berkat tekad Liz dan esainya, minat publik terhadap masalah ini semakin meningkat. Dengar hal ini, Will bilang bahwa perubahan itu nggak terjadi dalam semalam, jadi mereka berdua nggak perlu terburu-buru, dan Alicia serta Liz setuju dengan dia. Nggak lama, Rebecca nanya ke Alicia apakah dia bisa bawa beberapa bibit tanaman dari luar yang bisa ditanam di desa. Alicia awalnya langsung menolak, bilang bahwa seorang villainess sepertinya tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan. Tapi, gak lama kemudian,
Dia menemukan ide itu menarik dan setuju untuk membawa bibit tanaman untuk Rebecca, tapi dia harus melaporkan semuanya kepadanya. Beberapa hari setelah itu, saat Alicia sibuk menulis laporan, Henry masuk ke kamar Alicia dan mencoba memulai obrolan kecil dengannya. Alicia melihatnya dan nanya apakah dia datang sendirian, karena belakangan ini dia belum banyak melihatnya bersama Abang Alan. Henry menjawab bahwa dia telah menjaga jarak antara dirinya dan Alan, karena mereka sudah bersama sejak lahir. Jadi dia yakin bahwa dia mengenal Alan lebih baik daripada siapapun. Tapi, begitu mereka masuk akademi, entah apapun yang mereka lakukan, Alan terus-menerus bicarain Liz, dan Henry merasa dia tidak mengenal Alan lagi. Namun, Liz bilang ke Henry bahwa tidak apa-apa kalau Alan dan Henry tidak berpikir sama lagi, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi dirinya sendiri, supaya dia tak tergantikan. Henry merasa seperti ada yang menyiramkan air dingin ke tenggorokannya yang kering, dan dia merasa diselamatkan oleh Liz. Mendengar ini, Alicia jelas-jelas merasa kesal dan bertanya kepada Henry, apakah dia datang kepadanya untuk membahas kehebatan Liz. Tapi Henry tertawa dan bilang bahwa sebenarnya dia datang untuk memberitahu hal sebaliknya. Henry bilang bahwa saat dia melihat Alicia mengalahkan Liz dalam debat di akademi, dia tahu kalau argumen Alicia benar. Tapi semua orang lain bilang, dia cuma cari masalah. Ketika dia bilang ke saudara kembarnya Alan bahwa logika Liz itu agak kekanak-kanakan, Alan langsung pergi dengan marah. Dan ini bikin Henry sadar kalau dia tidak lagi mengenal Alan sebagai saudara kembarnya atau sebagai orang. Sejak itu, dia nggak merasa ingin mengikuti Liz atau ngumpul bareng dia lagi. Setelah banyak meluapkan unek-unek, dia nanya apa rencana Alicia saat dia berdebat dengan Liz, dan dia jawab bahwa itu bukan hal yang besar. Henry tertawa kepada adik perempuannya dan bilang bahwa dia tidak akan tertipu lagi olehnya. Tapi untuk saat ini, dia akan berhenti menekannya untuk memberitahu apapun. Sebelum pergi, dia bilang ke Alicia bahwa ada undangan dari raja untuk pesta teh di taman, dan Liz juga akan ada di sana. Minggu depan, Alicia dan saudara-saudaranya sampai di istana kerajaan, dan saat berjalan melalui koridor, abangnya memperingatkan Alicia untuk tidak bertindak seperti anak kecil dan berbicara omong kosong di depan raja. Alicia tahu bahwa pesta teh dengan raja ini bukanlah pesta teh biasa, tapi sebuah acara dalam game yang dikenal sebagai ujian Santo. Dalam acara ini, mereka diharuskan memilih jawaban yang benar. Tapi anehnya, dalam game, Villainous tidak diundang. Namun di pesta teh ini, Alicia diundang oleh raja. Nggak lama, mereka memasuki aula besar, yang dipenuhi meja raksasa, dan Alicia berhadapan langsung dengan rivalnya, Liz. Melihat mereka, Liz langsung berseru dengan gembira bahwa dia senang melihat Alicia di sini. Tapi, bukannya menyapa dengan sopan, Alicia malah bilang bahwa pasti menyedihkan bagi Liz karena dia harus menghadapi Alicia di depan. Liz dengan cepat membantah, bilang bahwa dia sangat senang memiliki Alicia di sana. Master Finn tersenyum dengan terhibur dan bilang bahwa lucu sekali, tidak ada yang bisa membedakan apakah Alicia dan Liz itu teman atau musuh. Setelah dengar ini, Liz dengan gembira menjawab bahwa mereka adalah teman. Sementara Alicia nggak setuju dan bilang bahwa mereka sama sekali bukan teman. Nggak lama kemudian, Raja dan Pangeran Duke masuk ke ruangan, dan semua orang berdiri untuk memberi penghormatan, mengucapkan terima kasih kepada Raja karena sudah mengundang mereka. Raja bilang bahwa dia cuma mau berterima kasih kepada mereka semua, karena telah jadi teman untuk putranya, dan mereka bisa santai dan bersenang-senang. Tapi, Alicia nggak bisa tenang sama sekali saat melihat Liz tersenyum dan berperilaku manis di depan Raja. Dia tahu bahwa dalam game, seseorang harus punya skor tinggi di ujian Santo untuk membuka ending yang sebenarnya. Tapi dia nggak pernah bisa berhubungan dengan jawaban si pahlawan yang baik hati itu. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semuanya terlihat persis seperti di game, kecuali untuk pelayannya. Abang-abangnya sudah mulai membencinya, kecuali Henry. Selain itu, Master Gale dan Master Eric sudah terang-terangan membencinya, sementara Master Finn dan Curtis bersikap persis seperti di game dengan tetap bersamanya, dan dia menjaga jarak yang aman untuk menghindari konflik. Tapi, yang bertindak aneh itu adalah Pangeran Duke. Karena di game, dia cuma tersenyum kepada si pahlawan dan bersikap dingin kepada Alicia, tapi kali ini berbeda. Sementara dia terlarut dalam pikirannya,
Suara raja menginterrupt dengan mengingatkannya tentang hari ketika dia meramalkan kejatuhan ekonomi Durin 3 tahun lalu saat dia menyusup ke akademi. Raja bilang bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia ramalkan. Dan dia terkejut bahwa dia bisa membuat penilaian itu di usia yang sangat muda. Alicia jawab bahwa kapasitas produksi dan kapasitas beli kerajaan itu gak sejalan. Dan langkah-langkah yang diajukan Liz 4 tahun lalu itu gak banyak berguna. Siapapun bisa menebak bahwa setelah 3 tahun, celah itu akan semakin lebar, dan beranggapan bahwa semuanya akan beres dalam beberapa tahun, tanpa melihat masalah yang ada, adalah salah satu poin lemah Liz. Alicia berusaha bersikap seolah-olah dia benar-benar mengawasi Liz, seperti yang diminta raja sebelumnya. Dia menambahkan bahwa jika Durin runtuh, kerajaan mereka, Turkish, juga akan menghadapi masalah. Tapi Liz menjawab bahwa mereka seharusnya membentuk aliansi dengan Durin. Alicia langsung tidak setuju, bilang bahwa mereka harus mengambil alih Durin untuk melindungi diri dari kerajaan rival yang lebih besar, Laval. Negara mereka tidak akan memperoleh banyak dari mengambil alih Durin, tapi mereka akan kehilangan banyak jika Laval mengambil alih Durin. Saat Liz yang khawatir bertanya, bagaimana dengan perasaan orang-orang Durin? Alicia jawab bahwa mereka harus terlebih dahulu memikirkan keselamatan kerajaan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Liz mulai mengerti apa yang ingin disampaikan Alicia, dan menjawab bahwa jika negara Durin melakukan modifikasi dalam ekspor mereka, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan gak lama, semua orang mulai memuji Liz. Setelah pesta, Alicia yang sudah lelah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba berhenti untuk melihat lukisan-lukisan keluarga kerajaan. Gak lama kemudian, Pangeran mendekati Alicia dan menceritakan tentang asal-usul lukisan dan anggota keluarga kerajaan. Dia juga mengambil tangan Alicia untuk mengantarnya keluar dari istana kerajaan. Alicia nggak bisa berhenti bertanya-tanya, kenapa pangeran terus tersenyum padanya, padahal seharusnya dia melakukan itu untuk Liz. Keesokan harinya, saat dia lagi latihan ilmu pedang, Henry mendekatinya dan kill. Saat dia tahu bahwa Alicia ingin jadi villainess, dia nggak bisa berhenti tertawa. Dalam kereta, Henry bilang ke Alicia bahwa siapapun bisa jatuh cinta pada gadis seperti Liz. Tapi Alicia jadi penasaran apakah Liz menggunakan sihir untuk memanipulasi orang-orang. Apalagi banyak kejadian yang ada di dunia ini sangat berbeda dari game. Setelah itu, pas dia sedang dalam perjalanan ke perpustakaan barang Gil, segerombolan orang nakal menyerang Gil dan menculik mereka. Waktu Alicia membuka matanya, dia mendapati dirinya terkurung di dalam gudang penyimpanan dengan Gil yang terluka. Gak lama kemudian penculik itu masuk ke dalam gudang. Penculik itu mengancam Alicia bahwa dia akan dibunuh jika terus bertindak seperti anak kecil. Alicia mencoba menggunakan sihirnya untuk membebaskan diri, tapi kalung pembatas di lehernya menghalangi dia untuk mengeluarkan sihir. Penculik mulai memukul Gil, dan Alicia berteriak marah meminta mereka untuk berhenti menyakiti anak. Namun, ketika penculik itu terus melukai mereka berdua, Alicia menendang salah satu dari mereka dan berhasil membebaskan dirinya. Setelah itu, dia menggunakan 2 belati untuk menghadapi sisa penculik lainnya, bertarung seperti villainess sejati, dan mematahkan tulang mereka. Ketika penculik ketiga mencoba menyerangnya, Alicia memutuskan pedangnya menjadi 2. Saat dia mencoba melarikan diri, dia melemparkan sebatang lok ke arahnya. Saat dia berusaha menyerang, Liz tiba-tiba muncul entah dari mana dan membatasi Alicia dengan sihir, sambil bilang bahwa Alicia mencoba membunuh seorang pria yang tak bersalah. Meskipun Gil menjelaskan bahwa pria itu adalah orang jahat di sini, Liz tetap tidak melepaskan Alicia, dan pria itu mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Saat pria itu berusaha menyerang Alicia, tiba-tiba pangeran mengambil pisau itu dengan tangan kosong untuk menyelamatkannya. Nggak lama kemudian, polisi datang dan membawa ketiga penculik itu pergi. Sementara pangeran menatap Alicia yang terluka. Semua orang berlari menuju mereka, dan abang Alicia, Albert, langsung datang dengan cemas. Liz bilang ke Albert bahwa Alicia mencoba membunuh seorang pria yang tak bersalah, dan Albert jadi marah, bilang bahwa Alicia seharusnya bisa menggunakan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Ketika Alicia yang kesal bertanya, apakah dia tidak akan mengangkat pedangnya jika keluarganya dalam bahaya, Albert menjawab bahwa dia tidak akan melakukannya, dan Alicia bilang bahwa dia telah melupakan nilai-nilainya sebagai seorang kesatria. Semua orang memandangnya dengan curiga.
kecuali pangeran dan saudara Henry. Nggak lama, Liz mulai berbicara seperti orang gila yang terobsesi dengan nilai-nilai idealis, bilang bahwa Alicia seharusnya menunggu dia untuk menyelamatkannya dan percaya pada persahabatan mereka. Tapi begitu dia bilang bahwa Pangeran Duke datang untuk menyelamatkannya karena keyakinan Liz, Duke tiba-tiba terlihat sangat marah, dan dia menjebak Alicia dalam sihir esnya. Dia berteriak pada Liz, bilang bahwa dia seharusnya tidak terlalu sombong terus-menerus karena dia cuma datang untuk menyelamatkan Alicia. Melihat konflik ini, Henry mencoba menenangkan mereka dan cepat-cepat menyembuhkan Alicia. Tapi ternyata Alicia kehilangan giginya saat bertarung dengan para penculik. Liz berlari ke depan untuk membantu Alicia, tapi pangeran berteriak padanya, bilang bahwa dia tidak perlu melakukan itu, karena dia sudah mengatur perawatannya. Nggak lama, Duke mengangkat Alicia dalam gaya pengantin, dan meskipun Alicia protes, dia mulai membawanya menuju kastil kerajaan, sementara Gil diangkat oleh Henry. Alicia meronta dalam pelukannya, bilang bahwa pangeran tidak perlu terlalu melindunginya. Tetapi, Duke memeluknya dan berbisik bahwa dia diizinkan melakukan apapun yang dia mau. Tapi, dia tidak boleh membahayakan dirinya sendiri, karena itu hampir membunuhnya. Mendengar ini, Alicia merasa kehangatan menyelimuti tubuhnya saat menyadari bahwa pangeran mungkin menyukainya. Saat Alicia membuka matanya, dia terkejut menemukan dirinya tidur di samping pangeran yang setengah telanjang. Dia terbangun dengan kaget, matanya melirik ke perut pangeran yang berotot. Dia mencoba menenangkan diri, berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri, tapi tiba-tiba sisi jahatnya muncul, menyuruhnya untuk menggoda pangeran, dan merebutnya dari si pahlawan. Sementara sisi baiknya bilang, untuk tidak melanggar integritas villainous-nya, dia memutuskan untuk kabur sebelum raja bangun, tapi pangeran menghentikannya. Dia menunjukkan kalung berlian yang bilang bahwa dia berhasil mengambilnya kembali dari para pencuri. Dia meminta Alicia untuk mendekat, supaya dia bisa mengenakan kalung itu padanya, dan kemudian dia sedikit membungkuk untuk mencium Alicia. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Gil tiba-tiba membuka pintu dengan mendobrak. Dalam gerakan cepat, Alicia mendorong Duke hingga terjatuh di atas ranjang dalam posisi yang lucu. Mendengar keributan itu, Henry juga masuk ke ruangan, dan dengan senyum penuh tawa, bilang bahwa dia tidak keberatan Duke punya hubungan dengan adik perempuannya. Tapi dia juga tidak keberatan jika dia harus minta persetujuannya terlebih dahulu. Setelah itu, Gil bilang ke Alicia bahwa dia khawatir saat dia tidak bangun-bangun. Alicia menjawab bahwa dia seharusnya khawatir tentang dirinya sendiri, karena dia terluka parah. Tapi Gil tersenyum dan bilang kalau Henry sudah menyembuhkannya, dan Duke juga. Henry menambahkan bahwa Alicia lah yang terluka parah, dan dia senang karena Alicia sudah bangun. Kemudian, Gil menunjukkan gigi Alicia yang patah, dan bertanya, apakah bisa dipasang lagi di tempatnya. Tapi saat Alicia menolak, dia nanya, apakah dia bisa menyimpan gigi itu untuk mengingat hari ini. Dia ingin terus ingat bahwa meski dia adalah murid Alicia, dia tidak bisa membantunya. Alicia yang khawatir mencoba menjelaskan padanya bahwa dialah yang dicari oleh para penculik, dan Gil hanya terjebak sebagai korban. Gil menatapnya dengan tatapan serius, bilang bahwa itu tidak penting, karena sekarang dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi Alicia. Melihat percakapan emosional antara mereka berdua, Henry bilang ke Duke bahwa Gil bakal tumbuh jadi pemuda yang hebat, dan Duke mengangguk setuju. Henry bilang ke Alicia bahwa yang namanya Neil Johansson, itulah siswa yang keluarganya ada di balik penculikan ini. John adalah pengikut fanatik Liz, dan di pesta teh, dia terus-menerus melirik Alicia dengan marah karena dia berdebat dengan Liz. Alicia merasa menarik bahwa seorang anak biasa bisa menipunya, dan dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja tanpa memastikan dia membayar kembali. Henry menjawab bahwa terakhir kali dia melihat Neil, dia setengah mati di tangan Duke, dan pangeran menjawab bahwa keluarga Johnson sudah dihukum beberapa kali oleh pengadilan kerajaan. Henry bilang ke Alicia bahwa dilarang untuk melepas kalung pembatas sihir, dan di atas itu, Johnson memberikannya kepada rakyat biasa yang membahayakan nyawa seorang siswa. Mendengar ini, Alicia cemberut kesal, karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dia balas dendam. Tak lama, pangeran mengemukakan kemungkinan bahwa serangan itu direncanakan oleh ayahnya. Tapi Alicia tidak setuju, bilang bahwa itu hanya kesempatan pelatihan yang sempurna untuk Santo Liz. Duke menjawab
bahwa sementara dia mencoba melacak dalang di balik semua ini dan memaksa mereka untuk bicara, ada pengamat yang diatur oleh ayahnya yang melacak Alicia dan memberitahu Liz di mana dia berada. Karena raja ingin Liz menyelesaikan masalah ini supaya dia bisa berkembang sebagai santo. Duke minta maaf kepada Alicia, bilang bahwa sepertinya ayahnya terobsesi berat dengan legenda santo, dan dia tidak memikirkan hal lain selain itu. Tiba-tiba, Gil nanya apakah Pangeran Duke akan menikahi Liz Cather, karena itu sudah ditentukan oleh takdir. Dengan nada mengejek, Duke menjawab bahwa tidak peduli dengan takdir, dan tidak ada niat untuk ikut-ikutan dengan itu. Dia kemudian melihat Alicia, dan bilang kepada semua orang bahwa dia telah memilih takdirnya sendiri, karena dia akan memastikan bahwa dia mendapatkan akhir yang bahagia sesuai pilihannya. Mendengar ini, Gil langsung minta maaf karena mencurigai pangeran, karena dia tidak suka pangeran bersikap mesra-mesraan dengan Alicia. Padahal di akhir, dia akan menikahi Liz Cather dan menghancurkan hati Alicia. Duke tersenyum padanya dan menjawab bahwa meskipun Gil adalah rakyat biasa, status tidak masalah baginya, dan mereka berdua bisa menjaga Alicia serta melindunginya. Keesokan harinya, Alicia bergegas menuju perpustakaan lagi, menentukan bahwa dia akan menjadi lebih kuat, agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini lagi. Dia merasa bingung karena insiden terbaru dan perilaku orang-orang sangat berbeda dari apa yang terjadi di game, tapi dia bertekad untuk menerima kenyataan ini. Alicia menguantapi Gil bahwa dia tidak bisa naik di atas level 40 sihir, dan Gil menyemangatinya, bilang bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia sudah melakukan lebih dari cukup untuk usianya, dan kakek Will sudah minta dia untuk tidak terburu-buru. Alicia bilang bahwa dia perlu berusaha lebih keras, karena dia tidak bisa puas hanya di level 80. Ketika Gil bilang bahwa dia seharusnya menikahi pangeran dan jadi istrinya, dia jawab bahwa tidak ada serunya diingat sebagai istri orang, dan dia ingin membuat namanya sebagai villain terhebat sepanjang masa. Nggak lama, seorang pelayan memberitahu Alicia bahwa ayahnya ingin bertemu. Saat Alicia tahu bahwa ayahnya tidak ingin dia lagi jadi pengawas Liz, dia jadi sedikit kesal, dan bilang bahwa dengan jadi pengawas Liz, dia bisa cepat diterima di akademi. Ayahnya menjawab bahwa dia bisa mendaftar secara normal setelah berusia 15 tahun, jadi tidak perlu membuat dirinya dalam masalah sekarang. Ketika Alicia tidak mendengarkan, ayahnya menetapkan syarat untuk mencapai level 90 ke atas, jika dia ingin menjadi pengawas Liz lagi, karena si pahlawan sudah di atas level 90 di semua bidang. Dan agar tidak menyerah, Alicia menerima tantangan itu. Sudah sebulan sejak Alicia pergi ke hutan dekat dan bersembunyi di sebuah gubuk dengan penghalang sihir di sekelilingnya untuk belajar sihir level 90. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat sambil para pelayan dan Gil terus menjaganya dari luar penghalang, mengirimkan makanan dan air. Di sisi lain, Gil tetap tinggal bersama para pelayan yang merawatnya dengan baik, memberinya makan dengan layak, dan Gil bertekad untuk memenuhi harapan Alicia. Dia secara rutin mengunjungi perpustakaan untuk belajar tentang hal-hal penting. Suatu hari, saat Gil sedang belajar di perpustakaan, ayah Alicia mengunjunginya untuk memberikan ramuan sihir bernama Avel yang akan dia butuhkan untuk melewati penghalang desa Lona, sementara Alicia tidak ada di sana. Gil yang gugup bertanya kepada ayah Alicia kenapa dia memberinya ramuan penting ini. Ayahnya menjawab bahwa sebelumnya dia memberikannya kepada Alicia, dan sekarang dia bisa memintanya kapanpun dia ingin mengunjungi desanya. Dia bilang ke Gil bahwa dia sangat berterima kasih karena telah bersama seseorang yang seaneh Alicia, karena tidak semua orang bisa memahami dia dengan baik. Dia cerita bahwa sejak Alicia masih kecil, dia tidak pernah berganti-ganti teman dengan gadis-gadis seusianya, dan selalu menghabiskan waktu dengan bukunya, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa belajar. Dan Gil adalah satu-satunya orang yang menjadi teman baiknya. Dia berharap mereka berdua akan terus menjadi teman baik untuk waktu yang lama. Gil melihat Arnold dan berkata bahwa dia terlihat seperti ayah biasa, meskipun dia merasa bahwa Arnold selalu keras pada Alicia dengan menguncinya di dalam gubuk. Arnold tersenyum canggung dan menjawab bahwa dia sudah cukup dimarahi tentang itu oleh istrinya, Layla, yang menuduhnya melakukan kekerasan pada anak dengan mengunci putri mereka. Arnold memberitahu Gil bahwa itu adalah Alicia yang memilih untuk mengunci dirinya sendiri di gubuk,
Dan dia hanya mengatur level 90 untuknya, karena dia ingin Alicia berhenti jadi pengawas Liz. Tapi entah kenapa itu justru membuatnya semakin termotivasi. Jika dia gagal, Arnold tidak akan membiarkannya menjadi pengawas Liz lagi, dan akan menyuruhnya pergi ke akademi saat dia berusia 15 tahun. Gil menjawab bahwa sekali Alicia menetapkan pikiran pada sesuatu, dia akan melakukannya. Jadi dia harus sedikit lebih percaya dan percaya padanya, karena dia adalah orang yang kuat. Arnold dengan sedih berkata bahwa dia tidak ingin putrinya yang berharga terlibat dengan Liz kata, karena berada di sisi yang salah dari konflik dengan Liz akan membahayakan nyawa Alicia. Selain itu, putranya Albert juga sudah berubah setelah bertemu Liz, dan dia tidak yakin apakah dia akan membiarkan Albert menggantikannya lagi. Bahkan Raja juga mengunjungi Arnold dan meminta maaf tentang insiden itu. Tetapi dia yakin bahwa dia ingin Alicia terus menjadi pengawas Liz, karena dia adalah Santo. Ketika Gil bertanya apakah Liz benar-benar bisa menyelamatkan kerajaan, Arnold menjawab bahwa dia tidak yakin tentang hal itu. Tapi bakat sihir luar biasa Liz bisa terbukti berguna di masa depan. Begitu dia lulus, dia akan diberikan gelar Santo dan mulai bekerja untuk kerajaan. Dan hal yang sama berlaku untuk Alicia. Siapapun yang memiliki bakat luar biasa akan dimanfaatkan untuk kerajaan. Dan jika Alicia adalah gadis yang tidak berdaya, dia pasti akan melindunginya. Tapi sebagai kepala dari 5 keluarga bangsawan, dia pun harus memanfaatkan Alicia. Mendengar ini, Gil menjawab bahwa Alicia bukan gadis malang yang akan membiarkan siapapun memanfaatkannya. Dan di atas itu semuanya, dia menganggap semua bangsawan sebagai orang-orang lemah yang kekurangan kemampuan sihir dan menggunakan anak-anak muda untuk kepentingan kerajaan. Dia menambahkan bahwa Alicia akan melatihnya dengan baik dan dia akan selalu ada di pihaknya. Di sisi lain, Thessalona sedang merayakan panen kentang setelah Alicia dan Rebecca membantu mereka belajar lebih banyak tentang menanam tanaman. Rebecca membantu penduduk desa memanen kentang, dan dia sangat bersemangat untuk memberitahu Alicia tentang keberhasilan rencana mereka begitu dia mengunjungi mereka. Tiba-tiba, seorang pencuri mengambil sekantong kentang dan berlari. Tapi seorang pria tampan bernama Nate berhasil menangkapnya. Rebecca berterima kasih padanya atas bantuannya. Tapi Nate yang kesal bertanya kenapa mereka mau menanam ladang kentang yang luas. Ketika Rebecca meminta Nate dan teman-teman kuatnya untuk membantu mereka, dia menjawab bahwa mereka tidak boleh percaya begitu saja pada gadis bangsawan seperti Alicia, yang berpikir bahwa suatu hari desa ini akan merdeka. Dia menuduh Alicia sama seperti bangsawan lainnya yang merasa baik setelah melakukan pekerjaan amal. Namun, Rebecca dan kakek Will percaya padanya, dan sekarang dia sudah tidak mengunjungi mereka lagi. Rebecca dengan serius menjawab bahwa Alicia bukan sosok yang akan merasa bosan dengan seseorang dan meninggalkan mereka. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak masalah, karena dia sudah mengajarkan mereka tentang cara menanam tanaman, dan jika itu hanya amal, dia akan memberi mereka makanan saja. Tapi, apa yang dia berikan adalah pengetahuan tentang tanaman yang bisa mereka tanam dengan bantuan Alicia. Di sana, selalu mendung. Dan berkat Alicia, mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik sekarang dengan bekerja menggunakan tangan mereka sendiri. Sekarang, untuk bergerak maju dan mencapai lebih banyak, semua itu ada di tangan penduduk desa. Keesokan paginya, Raja memanggil Duke dan menanyakan apakah dia terlibat dengan desa Lona, lalu memberitahunya bahwa dia mendapatkan informasi itu dari proposal tertulis Alicia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun esai Liz telah meningkatkan simpati publik terhadap desa itu, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan idealisme sentimental. Tapi, Alicia telah mengembangkan esai Liz dan memberikan solusi-solusi yang baik, serta argumen yang konstruktif. Kemudian, Raja bertanya kepada Duke, apakah dia tertarik untuk bekerja demi reformasi desa itu, yang selama ini digunakan untuk mengurung orang-orang tak bersalah dan mengisolasi mereka dari penggunaan sihir dalam skala besar. Liz menyebutnya sebagai masalah kemanusiaan, sementara Alicia menyebutnya sebagai pemborosan kemampuan sihir dan tanah. Apalagi, masalah desa ini sudah ditunda oleh generasi-generasi raja sebelumnya, karena kompleksitas dan banyak urusan pemerintahan lainnya. Duke melihat ayahnya dengan cemas, bilang bahwa ayahnya seharusnya tidak membebani diri dengan semua hal sekaligus, karena semua urusan provinsi butuh waktu untuk diselesaikan. Dia bilang kalau dia akan mengambil alih pekerjaan reformasi desa,
dan ayahnya seharusnya istirahat. Sudah 6 bulan sejak Alicia terkunci di gubuk, berlatih sihir setiap hari. Henry mengunjungi Gil dan bilang bahwa sihir Alicia semakin kuat dari hari ke hari, dan dia adalah yang paling berbakat dari semua saudara-saudaranya. Gil bilang ke Henry bahwa sekali Alicia bilang padanya bahwa dia berlatih keras dan belajar dengan giat. Karena meskipun dia tidak bisa seperti Liz atau mendekatinya dalam level, dia perlu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Liz. Mendengar ini, Henry penasaran kenapa Alicia mau berusaha keras untuk menghadapi Liz, padahal dia sudah cukup berbakat untuk mengeluarkan banyak mantra sihir. Dan bersaing melawan Liz adalah hal yang tidak terpikirkan bagi siapapun. Di akademi, Henry mengeluh kepada Duke bahwa tidak ada yang tahu tentang adik perempuannya, namun mereka terus-menerus membicarakan hal-hal buruk tentangnya di belakang. Duke menjawab bahwa jika mereka tidak berhenti, dia akan pastikan mereka dikeluarkan pada akhir hari. Nggak lama, Curtis bergabung dengan mereka, bilang bahwa mereka harus menenangkan diri. Tapi Duke dengan marah membalas bahwa jika Curtis mau mengeluh, maka dia harus menghadapi orang-orang bodoh yang terus mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Tiba-tiba, Liz datang kepada mereka bersama sekelompok siswa yang terus mengikutinya seperti ayam. Dia bilang bahwa dia telah membuat kue untuk Duke agar memperbaiki suasana hatinya. Tapi Duke cuma pergi, bilang bahwa dia tidak dalam mood untuk semua keributan itu. Saat turun tangga, dia bisa mendengar siswa-siswa berbisik bahwa Alicia memisahkan Liz dan Duke begitu dia masuk akademi. Sebelum dia bisa bereaksi, Finn mendorongnya ke depan dan memberitahu bahwa menarik sekali bagaimana gadis-gadis ini dulunya membenci Liz. Tapi sekarang mereka tidak suka pada Alicia. Tapi sekarang, dalam beberapa hari, mereka sudah jatuh cinta banget sama Alicia. Dan dia penasaran bagaimana perasaan seseorang bisa berubah begitu cepat. Duke pergi ke taman dan minta informan rahasianya Mel untuk mencari tahu lebih banyak tentang Liz, dan mungkin ada mekanisme di balik kemampuannya membuat semua orang jatuh cinta padanya. Dia juga minta Mel untuk mengumpulkan semua informasi tentang desa Lona. 2 tahun sudah berlalu, tapi Alicia masih di gubuk, dan kurang dari 1 tahun lagi Liz akan lulus. Ketika Arnold meminta putrinya untuk mendaftar di akademi karena dia sudah berusia 15 tahun, dia menolak tawaran itu dengan bilang bahwa dia punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan. Nggak lama, seorang pelayan memberitahu bahwa Alicia hampir menyelesaikan pelatihannya. Mendengar ini, Gil berlari ke gubuk tempat Alicia berada dan menyadari bahwa penghalangnya sudah hilang. Dia membuka pintu dan langsung terpesona melihat Alicia yang lebih cantik, yang lalu menatap Gil dan tersenyum. Gil tertegun melihat Alicia, yang kini semakin cantik, dengan rambut hitam dan wajah yang manis. Dia mendekati Gil dan bilang bahwa Gil sudah tumbuh lebih tinggi, dan dia awalnya tidak bisa mengenalinya. Lalu, dengan semangat di wajahnya, dia menyatakan bahwa mereka akan mengunjungi desa Lona terlebih dahulu. Sudah 2 tahun sejak Alicia terakhir mengunjungi desa itu, dan sekarang dia bersemangat karena dia punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada mereka. Alicia terkejut melihat bahwa Lona tampak lebih bersih dan berkembang dibandingkan sebelumnya. Gil memberitahu dia bahwa semua penduduk desa bekerja sama bersama Rebecca untuk memperbaiki kondisi mereka. Tak lama kemudian, Nate yang bekerja sebagai penjaga desa mendekati mereka dan mengenali Alicia, mengatakan bahwa dia adalah alasan desa mereka berkembang seperti ini. Nate bilang bahwa dia senang melihat tidak ada kematian di desa tahun ini, tapi dia masih tidak mempercayainya karena dia menghilang selama 2 tahun tanpa memberitahu mereka apa-apa. Dan sekarang dia kembali lagi. Alicia menganggap pria ini menarik, jadi dia memanggilnya untuk duel pedang. Tapi Nate agak ragu karena Alicia terlihat seperti gadis kecil yang lemah. Tapi ketika Alicia mengolok-oloknya, dia setuju untuk bertarung. Beberapa saat kemudian, kakek Will dan Rebecca memperhatikan sekelompok orang yang membuat keributan. Saat mereka mendekat, Rebecca memanggil Alicia yang sedang menjepit Nate ke tanah. Semua orang menuduh Alicia menggunakan sihir karena tidak ada yang pernah bisa mengalahkan Nate. Tapi Nate bilang bahwa bakat Alicia itu nyata dan dia tidak menggunakan sihir untuk mengalahkannya. Alicia melihat Nate yang kalah dan bilang bahwa dia bisa mengalahkannya karena dia lahir dari keluarga bangsawan dengan semua fasilitas, dan dia menghabiskan harinya berlatih dengan abang-abangnya yang adalah pendekar pedang hebat.
Tapi dibandingkan dengannya, Nate tidak punya banyak. Nate marah dan bilang bahwa Alicia sengaja pamer. Jadi Alicia membalas bahwa daripada terus-menerus mengeluh, Nate seharusnya memanfaatkan dirinya untuk keuntungan sendiri. Karena dia suka Rebecca, dia harus menjadi kuat untuknya. Mendengar ini, kakek Will melangkah maju dan berseru bahwa Alicia sama seperti dulu. Alicia langsung berlari untuk memeluknya. Dia memberitahu kakek bahwa dia telah belajar sihir gelap hingga level 91, dan segera melingkupinya dengan perisai sihir gelap, serta melafalkan beberapa mantra sihir. Dan semua orang terkejut ketika salah satu matanya ditransplantasikan ke kakek Will. Sekarang, Alicia hanya memiliki satu mata, tapi kakek Will merasa kesal. Jadi Alicia bilang padanya bahwa dia tidak akan meminta siapapun untuk memberikan matanya. Itulah kenapa dia melakukan ini supaya kakek bisa melihat semua orang. Dalam perjalanan pulang, Gil bertanya kepada Alicia apakah dia merasa aneh dengan satu mata. Dia menjawab bahwa memang terasa sedikit aneh, tetapi tidak sakit. Saat dia kembali ke rumah, Arnold yang overprotective pingsan setelah melihat putrinya tanpa satu mata. Dia bertanya kepada Alicia, apakah dia mengalami kecelakaan saat berlatih. Alicia menjawab bahwa dia hanya meminjamkan matanya kepada seseorang atas kemauannya sendiri. Setelah beberapa waktu, di ruang kerjanya, Arnold bilang bahwa dia tahu Alicia adalah gadis yang tidak mendengarkan siapapun. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan pulang dengan satu mata yang hilang. Alicia menjawab bahwa dia bukan putri kaya yang patuh seperti yang diinginkan Arnold. Tapi dia akan terus menjalani hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan tidak akan berkompromi tentang itu. Mendengar ini, Arnold membalas bahwa dia juga tidak akan berhenti merawatnya, dan mengucapkan selamat atas pencapaian level 90. Dia mengizinkan Alicia untuk terus menjadi pengawas Liz. Kemudian, Alicia kembali ke akademi, dan semua orang terpana melihat Alicia yang suka menimbulkan masalah, berpakaian serba hitam dengan penutup mata hitam. Alicia senang bisa memberikan kesan menyeramkan yang baik kepada siswa-siswa akademi, seperti seorang villainess sejati. Saat Alicia dalam perjalanan ke gedung sekolah, seorang gadis berambut coklat menghentikannya, meminta dia untuk kembali dan tidak menginjakkan kaki di akademi lagi. Alicia mengenalnya sebagai pengikut Liz, yang pasti marah dengan cara Alicia memperlakukan panutan mereka sambil menunjukkan kesalahan dalam esai. Gadis itu terus mengolok-olok Alicia. Ma menyebutnya sebagai gadis dangkal yang hanya peduli pada penampilan luar. Tidak seperti Liz yang memperlakukan semua orang sama baik di dalam maupun di luar. Alicia membalas bahwa kebanyakan orang menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka, dan dia juga baru saja mengkritik Alicia berdasarkan penampilannya. Gadis itu terdiam setelah mendengar argumen pijak Alicia, tapi kemudian dia melontarkan bahwa sisi dalam Alicia yang kotor terlihat di luar. Mendengar ini, Alicia memutuskan untuk sedikit menggoda gadis itu. Alicia dengan berani mengolok-olok gadis itu, bilang bahwa dia membiarkan rambutnya bercabang dan pakai rok yang membuatnya terlihat gemuk. Gadis itu dengan gugup berteriak bahwa Liz bilang dia terlihat baik saja apa adanya, jadi dia tidak peduli untuk berdandan. Alicia mendekatinya dan melihat wajah gadis itu, lalu berkata bahwa jika itu benar, kenapa rambutnya terus menutupi wajahnya? Padahal dia punya bintik-bintik indah di pipinya. Mendengar keributan itu, Liz keluar sambil memanggil Jane. Gadis yang berdebat dengan Alicia itu, Jane, mengeluhkan kepada Liz tentang Alicia yang mengolok-olok penampilannya. Liz bertanya kepada Alicia, apakah dia berhenti datang ke sekolah setelah insiden dengan penculik, ketika dia menghentikannya dari membunuh salah satu dari mereka. Alicia bilang padanya, untuk tidak terlalu merasa penting, karena itu bukan alasannya, dan Liz memberitahunya bahwa dia merasa bersalah. Dia bilang kepada Alicia bahwa dia yakin dia akan menyelamatkannya saat itu. Karena sejak dia kecil, dia adalah gadis beruntung, dan semua orang percaya bahwa dia akan membuat semua orang bahagia. Si gadis yang baik hati meminta Alicia untuk percaya padanya, karena suatu hari, dia juga akan menyelamatkannya. Mendengar ini, semua orang mulai memuji Liz sebagai gadis baik yang peduli pada orang lain. Tapi Alicia mendekatinya dan membisikkan di telinganya bahwa dia tahu Liz membencinya. Karena pada hari itu, saat dia melihat Alicia bertarung melawan penculik, Liz hanya menahannya. Padahal dengan bakat luar biasanya, dia seharusnya bisa menahan penculik dan Alicia sekaligus. Mendengar ini,
Liz yang panik membalas bahwa itu tidak benar, karena seorang Santo sepertinya tidak memiliki perasaan buruk terhadap siapapun. Mendengar kata Santo, semua orang terkejut, dan Alicia menyadari bahwa Liz berbicara tentang dirinya sebagai Santo, tanpa berpikir bahwa banyak orang mendengarnya. Liz bertanya, apakah Alicia akan senang melihatnya sebagai orang jahat? Dan Alicia menjawab bahwa jika dia adalah orang baik, dia seharusnya serius dalam berbuat baik, bukan cuma melontarkan kata-kata manis di depannya. Setiap kali, dia bertindak seperti oportunis. Alicia menuduh Liz yang selalu ngomong tentang menyelamatkan orang, tapi dia tidak punya rencana untuk mencapai semua itu. Jadi, jika dia akan terus berbicara tentang idealisme, maka dia harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Di akademi, profesor memuji Alicia dan Gil karena mereka terlalu baik untuk usia mereka. Dia melihat esai mereka dan komentar bahwa pasti ada tutor bagus di rumah Arnold yang mengajari Gil. Tapi Alicia menjawab bahwa Gil telah belajar semuanya secara mandiri. Profesor bilang bahwa itu sangat disayangkan. Gil adalah rakyat biasa. Kalau dia seorang bangsawan, dia pasti bisa menggunakan sihir. Tapi bagaimanapun juga, dia mempromosikan mereka berdua ke level lebih tinggi di akademi untuk studi lanjutan. Saat mereka dalam perjalanan ke kelas, Gil bertanya kepada Alicia, apakah ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan seorang rakyat biasa? Alicia menjawab bahwa karena hanya bangsawan yang bisa menggunakan sihir, itu sering membatasi rakyat biasa untuk maju ke level yang lebih tinggi. Selain itu, dia berpikir bahwa itu tidak adil jika bangsawan mendapat pendidikan yang baik, sementara rakyat biasa tidak perlu dipekerjakan karena bangsawan bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Saat mereka sedang berbicara, Pangeran Duke muncul di depan Alicia tiba-tiba, menggunakan sihir dan memandang Alicia dengan campuran khawatir dan lega. Dia bertanya kepada Alicia mengapa dia memberikan matanya kepada seseorang. Alicia mengatakan bahwa itu bukan urusannya, jadi dia seharusnya berhenti mengganggunya. Pangeran memegangnya dan dengan marah menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat mengawasi Alicia selama bertahun-tahun. Alicia melihat emosi tulus berupa kesedihan dan kekhawatiran di mata pangeran. Tapi alih-alih meyakinkannya, dia malah menyerangnya dan bilang bahwa dia tidak pernah memintanya untuk mengawasinya atau merawatnya. Mendengar ini, Duke mundur, minta maaf kepada Alicia dan pergi dengan bilang bahwa dia seharusnya keluar untuk mendapatkan udara segar. Alicia merasa bersalah dan ketakutan menghampirinya saat dia menyadari bahwa dia telah merusak segalanya dengan pangeran. Melihat dia bertindak seperti anak kecil, Gil bilang bahwa jika ini caranya ingin jadi villainous, berarti dia adalah orang payah yang tidak tahu bagaimana mengenali perasaannya. Setelah berteriak pada pangeran, Alicia merasa goyah dan gugup dengan emosinya yang berantakan. Tapi mengumpulkan keberanian, dia menarik napas dalam-dalam dan menuju ke kelas baru yang ditugaskan oleh profesor untuknya. Begitu dia masuk, semua orang termasuk Liz melihatnya dengan terkejut. Tanpa ragu, dia bilang kepada mereka bahwa kelas di tingkat yang lebih rendah itu terlalu mudah baginya. Jadi, dia dipromosikan ke tingkat tertinggi. Semua orang mulai memanggilnya wanita kasar yang bicara seperti anak kecil dan merasa seolah-olah dia ada di puncak dunia. Namun, Liz meminta semua orang untuk berhenti bersikap kejam kepada Alicia dan mengulurkan tangannya ke arahnya, bilang bahwa dia sangat senang menjadi teman sekelas dengannya. Setelah kelas selesai, Alicia melihat bahwa Duke sudah pergi, bahkan tanpa menatapnya. Enggak lama, Liz mendekatinya dan menanyakan apakah Alicia mau bergabung untuk makan siang. Tapi Alicia dengan sopan menolak dan bilang bahwa dia tidak ingin berteman dengan Liz. Namun, Liz terus memintanya, bilang bahwa sampai sekarang dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Jadi dia yakin Alicia akan segera berteman dengannya. Alicia menyadari bahwa Liz tidak akan pernah membencinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengganggunya, dan itu membuatnya menjadi pasangan yang sempurna untuk Pangeran Duke juga. Kemudian, Alicia duduk sendirian dengan Gil di taman akademi, merasa kesal dengan fakta bahwa dia membandingkan dirinya dengan si pahlawan, meskipun dia adalah villainous. Gil bilang bahwa itu aneh melihat Alicia khawatir tentang suatu hal, dan dia menjawab bahwa itu karena Pangeran Duke istimewa baginya. Dan kapanpun dia berada di hadapan Duke, dia tidak bisa bertindak seperti villainous yang seharusnya. Gil menyarankan agar Alicia menjauh darinya untuk sementara waktu, agar bisa figuring out apa arti Pangeran Duke baginya. Alicia menjawab bahwa dia tidak akan melakukan itu,
karena itu akan terlihat seolah-olah dia melarikan diri, dan seorang villainess tidak pernah melarikan diri. Alicia berjalan masuk ke ruang makan, dan melihat Pangeran Duke duduk sendirian di sudut. Sementara semua orang sibuk makan siang. Dengan senyum di wajahnya, dia mendekati Duke dan bercanda bahwa dia terlihat sangat tenang. Padahal dia mengira dia akan merasa sakit hati dan cemberut seperti anak kecil. Pangeran dengan sedih bertanya, apakah itu yang dia inginkan? Dan Alicia menjawab bahwa dia tidak pernah meminta bantuannya. Tapi dia benar-benar senang tahu bahwa Duke khawatir tentang dirinya. Dia membungkuk dan meminta maaf karena bertindak seperti anak kecil sebelumnya. Tanpa diduga, semua orang terkejut saat Alicia dengan lembut memegang dagu Duke, memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Dengan cara yang menawan, dia bilang bahwa jika dia jadi di posisinya, dia tidak akan pernah mengawasinya dari jauh. Tetapi dia adalah orang yang baik. Tapi dia melindungi Duke di depan umum dengan kedua tangannya. Dengan sikap Alicia yang berani dan belak-belakan, Duke sedikit terkejut. Tapi dia segera tertawa dan menjawab bahwa mulai sekarang, dia tidak akan menahan diri. Jadi Alicia harus bersiap untuk segala sesuatu. Melihat mereka saling menunjukkan kasih sayang, Liz yang cemburu tidak bisa menahan diri. Jadi dia mendekati Duke dan meminta dia untuk bergabung dalam rapat festival musik dan memberikan masukan. Mendengar ini, Alicia tiba-tiba menyadari bahwa pangeran benar-benar sedang kesal setelah dia melampiaskan emosinya padanya. Dan karena itu, dia menghindari semua rapat. Segera, Duke yang merona meminta izin dan pergi untuk menghadiri rapat. Sementara Liz yang cemburu juga meminta izin. Melihat ini, Alicia menyadari bahwa Liz telah menjadi rival romantisnya. Tapi sekarang dia akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya, menjadi villainess terhebat yang bisa bersaing dengan pahlawan dan menjadi rival dalam hal kemampuan juga. Saat dalam perjalanan ke kelas, seorang gadis pirang yang tampak gugup mendekatinya dan meminta Alicia untuk mengikutinya. Tapi Alicia meminta gadis itu menjelaskan alasannya, meminta bantuannya. Ketika gadis pirang itu menolak untuk memberitahu, Alicia mulai berjalan pergi, tapi kemudian berhenti saat gadis itu menjatuhkan bukunya. Alicia menggunakan sihirnya untuk mengangkat buku-buku itu dan memberikannya kembali kepada gadis pirang itu. Lalu mengucapkan selamat tinggal. Alicia melanjutkan langkahnya menuju kebun di mana semua orang sedang bersenang-senang. Tapi begitu mereka melihatnya, semua orang mulai meliriknya dengan marah. Alicia melambai-lambaikan selembar kertas di depan wajah mereka, bilang bahwa dia menerima undangan anonim untuk datang ke kebun mawar dari seseorang. Tak lama, Jane, penggemar berat Liz, masuk dengan gadis pirang yang sama yang Alicia temui sebelumnya, sedang mengikutinya. Jane menunjuk ke gadis pirang itu dan menuduh Alicia telah mengganggu temannya, Marika. Dia bilang kepada semua orang, karena Alicia cemburu pada Liz. Karena dia tidak akan pernah bisa seperti Liz. Dia mengganggu Marika untuk meluapkan kemarahannya. Tak lama, Marika mengeluarkan sebuah alat yang sudah merekam suara percakapan mereka sebelumnya. Dan semua orang menatap Alicia dengan mata penuh tuduhan. Bilang bahwa Alicia telah menggunakan kekerasan terhadap Marika. Alicia segera menyadari bahwa Marika menggunakan sihir tingkat tinggi untuk mengedit suaranya dan membuatnya seolah-olah dia memukulnya. Tapi di dalam hati, Alicia menghargai Marika karena dia hampir melakukan tindakan villainous terhadapnya. Semua orang mulai memaksa Alicia untuk meminta maaf kepada Marika. Sementara Liz bertanya-tanya, kenapa Alicia harus mengganggu gadis baik seperti Marika. Tapi, tiba-tiba, seorang gadis bernama Carol maju dan meminta semua orang untuk berhenti memperlakukan Alicia sebagai penjahat, ketika dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak melukai Marika. Sementara Alicia bingung kenapa Carol mau membelanya, gadis itu meminta semua orang untuk berhenti menuduh Alicia. Berdasarkan hanya audio itu, Carol menyatakan bahwa mereka seharusnya mendengar kedua sisi sebelum membuat penilaian. Segera, Jane mulai menuduh Carol karena tidak mempercayai bukti Marika dan memintanya untuk menunjukkan bukti yang melawan Alicia. Tapi sebelum Alicia bisa ikut campur untuk membantu Carol, seorang gadis berambut merah muda bernama Mel, yang merekam percakapan asli antara Alicia dan Marika, memberitahu semua orang bahwa dia punya bukti yang nyata. Mel tersenyum kepada semua orang dan menyatakan bahwa dia akan membawa rekaman itu kepada Profesor Sihir Bumi untuk mengungkap mana yang sebenarnya. Takut ketahuan segera,
Marika mengakui bahwa Jane memintanya untuk melakukan trik ini supaya dia bisa mengubah semua orang melawan Alicia. Menyadari bahwa dia terjebak dari semua sisi, Jane mulai ngoceh bahwa Alicia selalu mengolok-olok Liz karena Liz itu baik dan kuat, dan itulah sebabnya dia ingin menghukum Alicia. Nggak lama, Liz melangkah maju untuk meminta maaf kepada Alicia, karena Jane memperlakukannya dengan buruk karena Alicia. Tapi Alicia menjawab bahwa Liz bukan orang yang mengatur semua ini, jadi dia tidak perlu meminta maaf. Tak lama, Mel yang ceria melangkah maju dan dengan riang meminta Alicia untuk mengikutinya, karena dia punya banyak pertanyaan untuk Alicia. Alicia membalas bahwa dia juga penasaran tentang Mel. Ketika mereka berada di koridor, Alicia bertanya kepada Mel tentang identitasnya, dan bagaimana dia bisa merekam semuanya pada waktu yang sempurna. Selain itu, dia tidak pernah melihat Mel saat dia berbicara dengan Marika. Mendengar ini, Mel melompat ke arah Alicia dan dengan senang hati berteriak bahwa dia adalah penggemar terbesarnya, dan dia suka mengagumi rambut hitamnya yang halus, kulitnya yang seperti kaca, dan kata-kata tajam yang keluar dari mulutnya. Kemudian Mel bilang kepada Alicia bahwa dia benci Liz Carter karena dia selalu mencampuri urusan orang lain, berpikir bahwa dia pintar dan bisa memahami segalanya. Sebagian besar orang seharusnya merasa kesal dengan ini, tapi yang bikin Mel bingung adalah semua orang malah jadi pengikutnya. Namun, tidak ada tanda-tanda Liz menggunakan sihir untuk memanipulasi otak mereka. Dia melanjutkan bahwa ada beberapa orang yang bukan pengikut Liz, tapi sebagian besar dari mereka diam saja karena tidak ingin masalah. Mendengar ini, Alicia menyadari bahwa ada orang-orang yang bukan pengikut Liz. Tak lama, Mel kembali melekat pada Alicia, dan dengan senang hati mengingatkan hari ketika Alicia mengkritik esai Liz, dan melemparkan kertas-kertas ke udara seperti seorang jahat, dan Mel langsung jatuh hati padanya. Sebelum Mel terus mengganggu Alicia, Duke memegang kepala Mel, dan meminta dia untuk berhenti, lalu meminta maaf kepada Alicia atas perilaku bodoh bawahannya. Dia menjelaskan kepada Alicia bahwa Mel adalah bawahan dan mata-mata pribadinya yang mengumpulkan informasi untuknya. Dia mungkin terlihat sedikit ceria dan bersemangat sepanjang waktu, tapi dia adalah jenius sihir bumi yang berfungsi sebagai mata dan telinganya. Sebentar kemudian, Mel mulai menjelaskan kepada Alicia bahwa dengan sihir bumi, siapapun bisa merekam suara dan menyembunyikan diri tanpa dilihat. Dan itulah cara dia bisa merekam percakapan itu secara diam-diam. Pangeran memberitahu Alicia bahwa dia telah menunjuk Mel untuk mengawasinya, tapi dia tidak memberitahunya lebih awal karena itu akan membatasi kebebasannya. Namun, setelah pembicaraan mereka di ruang makan, dia memutuskan untuk memberitahu Alicia tentang semuanya. Pangeran menyatakan bahwa dia ingin melindunginya dengan tangannya sendiri. Alicia yang tiba-tiba merasa canggung langsung mengucapkan selamat tinggal kepada pangeran dan berjalan pergi dengan wajah memerah dan jantung yang berdebar kencang di dadanya. Setelah beberapa waktu, ketika dia pergi ke desa Lona, Rebecca dengan ceria memberitahu bahwa kakek Will semakin aktif dan segera akan menyambut Alicia dan Gil. Lalu dia memberi mereka kejutan besar ketika mengungkapkan bahwa dia adalah kakak laki-laki raja yang sekarang. Dan nama lengkapnya adalah Will Sika.